Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hasna. Kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Untuk pesawat sederhana yang pertama adalah tuas. Nah, di sini ada yang namanya pengungkit. Pengungkit ini merupakan tuas yang paling sederhana. Nah, untuk jenis tuas ini dibedakan menjadi 3 golongan. Ada pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Nah, yang pertama akan kakak bahas adalah pengungkit jenis pertama. Urutannya adalah beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Jadi, titik tumpu ini berada di antara beban dan kuasa. Perhatikan untuk contoh gambar gunting ini. Jadi, pada gambar gunting di sini ada titik tumpu. Titik tumpu ini berada di antara kuasa dan beban. Sama seperti gambar tang, yaitu titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Nah, contoh lainnya yaitu ada gunting, jungkat-jungkit, pemotong rumput, dan tang. Ini contoh dari penerapan pengungkit jenis pertama. Kemudian pengungkit jenis yang kedua. Nah, untuk pengungkit jenis yang kedua ini, posisinya adalah kuasa, beban, dan titik tumpu. Jadi, beban ini berada di antara kuasa dan titik tumpu. Nah, perhatikan gambar ini. Jadi, beban yang ada pada pendorong gerobak ini berada di antara kuasa dan titik tumpu. Nah, ini contoh penerapan dari pengungkit jenis kedua. Contoh lainnya adalah pemecah kemiri, capit gorengan, dan alat pembuka tutup botol. Untuk pengungkit jenis ketiga, di sini urutannya adalah titik tumpu, kuasa, dan beban, atau kuasa ini berada di antara titik tumpu dan beban. Perhatikan untuk gambar pada orang yang sedang mengambil tanah menggunakan skop. Jadi, titik kuasa ini berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, ini contoh penerapan dari pengungkit jenis ketiga. Untuk contoh lainnya yaitu ketika memegang skop untuk mengambil tanah, menggunakan pinset dan alat pancing. Ini contoh penerapan dari pengungkit jenis ketiga. Pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring adalah letak permukaan-permukaan yang miring. Bidang miring digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, contohnya, perhatikan gambar di sini. Ini ada contoh ketika memindahkan kayu ke dalam truk digunakan papan yang letaknya miring. Nah, di sini fungsinya untuk memindahkan kayu ini ke dalam truk. Nah, untuk keuntungan menggunakan bidang miring adalah tenaga yang dibutuhkan sama tetapi memudahkan usaha atau kerja. Sedangkan untuk kelemahan bidang miring adalah jarak tempuhnya menjadi jauh. Nah, ini contoh dari penerapan bidang miring. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Katrol adalah sebuah roda kecil yang tepinya beraturan dapat diputar pada porosnya. Satu rangkaian katrol adalah katrol bersama rantai atau troli. Prinsip pembuatan katrol pun berdasarkan pada pengungkitnya karena mempunyai titik tumpu, kuasa, dan beban. Ada beberapa katrol yang kita kenal yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk, dan katrol rangkap. Nah, di sini ada contoh bentuk katrol dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama ada katrol bebas. Jadi di sini katrolnya bebas untuk berjalan pada kali. Kemudian ada katrol majemuk, ada katrol tetap, dan ada katrol rangkap. Nah, ini dia untuk pengertiannya. Katrol yang pertama adalah katrol tetap. Katrol yang tidak berubah posisinya saat memindahkan benda. Jadi, posisinya dia tetap. Jadi, dia tidak berjalan atau tidak berubah ketika memindahkan benda. Yang kedua, ada katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang berubah posisinya saat memindahkan benda. Nah, perhatikan gambar ini. Jadi, katrolnya itu ikut berpindah ketika dia memindahkan benda. Yang ketiga, ada katrol rangkap. Nah, katrol rangkap ini terdiri dari satu katrol disusun sejajar. Yang ini dia. Jadi, di sini ada lebih dari satu katrol yang disusun secara sejajar. Ini adalah contoh dari katrol rangkap. Yang keempat, ada katrol majemuk.
katrol majemuk ini katrol yang terdiri dari beberapa katrol dijadikan satu tali. Nah, perhatikan gambar ini adalah contoh dari katrol majemuk yang menggunakan beberapa katrol dalam satu tali. Yang keempat ada roda berporos. Roda berporos merupakan anggota pesawat sederhana. Roda berporos sangat banyak digunakan pada pesawat sederhana. Roda membantu memudahkan memindahkan suatu benda. Contohnya yaitu gerobak, sepeda, mobil, mainan anak-anak, kereta api, dan sebagainya. Di sini roda berputar. Sejak zaman dahulu, manusia sudah menggunakan alat untuk memudahkan pekerjaan. Sampai sekarang pun masih dilakukan. Berbagai kegiatan yang menggunakan pesawat sederhana antara lain mencabut paku, memindahkan drum ke atas sebuah truk, mendorong kereta dorong dalam bangunan, membuka tutup kaleng, memecah isi buah sawo, bermain jungkat-jungkit, memancing, mengendarai mobil ke gunung, menimba air, dan membuka kunci pintu. Nah, ini contoh penerapan dari pesawat sederhana yang memudahkan pekerjaan manusia. Oke, terima kasih untuk pembelajaran materi tentang pesawat sederhana. Sampai bertemu di materi selanjutnya.